Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan atau lebih tepatnya menyelesaikan proses Excel kita. Oke, hari ini kita jalan santai aja karena kita cuma merekap apa yang kita kerjakan kemarin menjadi sebuah laporan keuangan. Merekapnya bagaimana? Sama persis ketika kita membuat laporan keuangan manual ya. Karena saldonya sudah ada, tinggal kita kelompok-kelompokan saja kan seperti itu. Oleh karena itu hari ini kita kerjakan bersama-sama laporan keuangan. Kemudian nanti silahkan untuk dirapihkan dan diserahkan ke saya itu minggu depan untuk penilaiannya. Jadi itu minggu depan itu sudah terakhir untuk Excel-nya ya. Minggu depan kita sudah masuk ke pengantar penggunaan Mayop. Nanti kita ketika menggunakan Mayop itu kita diburu waktu, ya, kita dikejar waktu. Oleh karena itu belajar dari kelas-kelas sebelumnya, saya tanya ke pengampu yang sebelumnya, ternyata Mayop yang ada di komputer sini ataupun nanti yang diinstal di komputer laptop masing-masing teman-teman kalau mau install monggo, itu Mayopnya sifatnya trial. Jadi harus kita beli lisensi dulu supaya dia menjadi full version gitu ya. Nggak ada crack-crackannya juga sehingga nggak ada opsi lain selain menggunakan Mayop trial. Nah, Mayop trial itu dia hanya hidup selama 30 hari. Nah, oleh karena itu otomatis materi kita yang menggunakan Mayop itu nanti akan kejar-kejaran dengan waktu gitu ya. Sehingga nanti sebisa mungkin akan kita padatkan yang pertemuan menggunakan Mayop itu tadi. Kalau bisa 1 bulan ya 4 minggu itu ya maksimum itu kita selesai gitu. Sehingga nanti mungkin secara di sistem kita tetap 7 pertemuan ya, tapi realitanya bisa jadi kita 5 atau 6 maksimal pertemuan totalnya itu ya. Jadi nggak masalah untuk absensinya, nanti saya yang akan mengatur itu supaya tetap jadi 7 pertemuan, tetapi karena kita mengejar Mayop akhirnya kita cuma bisa terbatas 1 bulan gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mau 2 kali mengerjakan Mayop. Tapi pengalamannya itu mengerjakan 1 kali aja banyak errornya ya, sehingga kita ya mending fokus mengerjakan 1 sampai clear selesai, nanti file Mayopnya itu bisa dikumpulkan ke saya untuk saya nilai, setelah itu ya sudah. Itu jadi kita nggak ada UAS juga ya, nggak ada UTS, nggak ada UAS. Jadi saya pakai Excel dan juga nanti laporan keuangan yang berdasarkan Mayop. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Kemarin kan sudah mengumpulkan raca lajurnya masing-masing. Sudah saya cek juga beberapa dan memang sudah bisa dibilang sudah selesai lah kita tuh mengerjakan kasus Alphard Service ini sampai dengan raca lajur. Karena dari raca lajur ini ya, kolom rugi laba dan juga neraca ini sebenarnya kita sudah mendapatkan angkanya yang kita butuhkan ya. Angka labanya berapa ya, beban-bebannya berapa. Nah, akan tetapi namanya siklus akuntansi, kita tetap membutuhkan laporan keuangan. Oleh karena itu kita akan membuat laporan keuangan. Jadi buat sheet baru di sebelahnya itu tentang laporan keuangan ya. Nah, isinya sama persis seperti kita membuat laporan keuangan manual. Jadi kita buat dulu laporan laba rugi ataupun laporan perubahan modal monggo, karena dua-duanya ini secara berurutan ya. Jadi kita buat dulu laporan laba ruginya, baru perubahan modal, baru nanti kita buat neraca gitu. Kalau saya jadikan di dalam 1 sheet karena menurut saya nggak banyak ya, jadi saya jadikan 1 sheet. Kalau teman-teman mau menggunakan sheet yang berbeda-beda untuk masing-masing laporan keuangan, monggo, nggak apa-apa. Misalnya di sini laporan keuangan yang rugi laba rugi, misalnya laba rugi atau income statement ya kalau laba rugi. Kemudian nanti untuk yang perubahan modal kita laporan keuangan.
membuat disit baru juga tidak masalah ya. Lalu nanti misalnya neraca di sini. Ya. Jadi kita kerjakan dulu laba ruginya. Laba ruginya apa saja ya, otomatis pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Jadi kalian biar gampang langsung kopas saja dari sini. Dari nomor akun. Jadi yang pendapatan mana saja ya, ini berarti pendapatan servis dan pendapatan lain-lain di copy. Kemudian beban-bebannya apa saja juga di copy, dimasukkan ke sini ya. Nah, kita buat dulu seperti biasa pakai kop, kemudian diisi dengan pendapatan apa saja, beban apa saja. Kemudian nanti untuk saldonya monggo pakai sama dengan aja. Jadi misalnya pendapatan servis itu berarti kita klik di bagian sini, kita sama dengan lalu kita masuk ke neraca lajur sebelah laba rugi ya. Jadi sudah pasti di antara neraca lajur ini yang kita pakai adalah dua kolom ini, antara laba rugi dan juga neraca. Karena laba rugi berarti di bawah sini ya. Nah, pendapatan servis kita klik, lalu kita enter. Ya. Kemudian pendapatan lain-lain sama, kita klik sama dengan, kemudian kita cari pendapatan lain-lain, kita klik juga. Kalau hasilnya 0 ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian untuk totalnya kita jumlahkan pakai sum. Ini akan cepat kenapa? Karena misalnya yang di beban ini sudah urut ya kan, sesuai dengan nomor akunnya. Otomatis tinggal sama dengan, kemudian kita cari beban asuransi. Ini ya. Kita enter, lalu kita tinggal tarik ke bawah. Lalu untuk total bebannya otomatis ya kita jumlahkan semuanya. Kemudian untuk laba bersihnya otomatis nih ya, total pendapatan, atau ini boleh dipindah di sini juga nggak apa-apa. Berarti total laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi total beban. Ya. Nah, angka yang ada di sini sudah pasti sama dengan angka yang ada di sini ya. Sudah pasti angkanya sama sesuai labanya. Nah, gitu. Ya. Monggo dikerjakan. Nah, supaya lebih lancar mengerjakannya, kita lihat dulu ya format-formatnya. Ini untuk laba rugi, kemudian untuk perubahan modal seperti biasa. Modal Tuan Ali yang per Desember, maaf ini 2021 ya. Modal Tuan Alinya ini modal awal, berarti diambil dari neraca lajur yang ini ya, yang awal, neraca saldo. Nah, masukkan ke sana. Kemudian nanti ikhtisar laba rugi ini diambil dari ini labanya, ya kan? Prive kita ambil dari prive, nanti ketemu modal Tuan Ali yang per Desember 2022. Dan untuk neraca, ya untuk neraca berarti kita buat sisi kanan sisi kiri gitu ya, aktiva dan juga pasiva.
aktivanya ingat ada 2, aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Kalau saya membuatnya ya seperti biasanya ya, jadi aktiva lancar dulu, kemudian dicari totalnya, setelah itu baru kita masuk ke aktiva tetap, kita masukkan juga beserta akumulasinya ya, akumulasi penyusutannya. Kemudian total aktiva tetap, nah nanti kita cari total aktiva. Di sisi sebelah kanannya kita ya, baru kita akan mencari saldo-saldo untuk hutang terbagi jadi 2, hutang lancar sama hutang tidak lancar, tapi punyanya Alphard ini cuma ada hutang lancar, hutang tidak lancarnya nggak ada ya. Kemudian modal dimasukkan, nanti total pasiva. Total aktiva dan total pasiva harus sama ya, jadi harus balance. Ya, monggo dikerjakan dulu. Ya seperti membuat biasanya kan, kayak membuat di kertas kerja kalian itu, tapi ini dipindahkan ke Excel.